teman-teman, di segmen perdana ini saya akan tapi telah menghadirkan dua sejoli yang amat penting buat saya. Mereka adalah orang tua saya. Jadi mereka dua insan yang disatukan oleh Tuhan dan mereka berhasil melahirkan, membesarkan dan merawat saya dengan 5 kakak saya dengan sangat baik dan sangat laten sampai saat ini. Oke, Pak, saya mohon izin untuk bikin ruangan ini jadi studio kecil ya. Biasanya kan kita ngobrol di bawah atau lagi makan atau lagi santai, dan waktunya juga nggak efektif ya, karena kadang-kadang pas lagi mau berangkat kerja buru-buru dan sebagainya. Pagi ini kita ngobrol-ngobrol di sini. Ya. Ini sebenarnya segmen biografi. Jadi saya untuk perdana ini saya akan ngangkat yang lebih penting dari tokoh manapun. Oke. Pertama, jadi kalau dihitung sampai detik ini. Ibu dan bapak ini sudah berapa lama bersama-sama berkeluarga, berumah tangga? Berapa lama? Lamanya sudah 50 tahun lebih. 50 tahun lebih. Berkeluarga, Ya, pernikahan. mendidik dan mengasuh anak, cucu, sudah 50 tahun lebih. Nanti Desember 51 tahun. Desember 2022 51 tahun. 51 tahun. Ya, Luar biasa. perkawinan teh. Berarti tahun kemarin itu adalah perkawinan emas. Iya. Ya, perkawinan emas. Nah, awal pertemuannya seperti apa sih dulu? Awal pertemuan ibu sama bapak. Sengaja. Awal pertemuannya di mana, Pak? Pertemuan menjadi halaman rumah. Apa rumah? Jangan. Nah, ini momen yang saya harapkan ketika bapak bisa tertawa. Karena bapak itu jarang tertawa. Kaku banget orangnya. Hanya saya sengaja bikin studio ini, kita bisa ngobrol-ngobrol gitu kan. Di depan rumah, di halaman rumah. Iya. Itu ceritanya gimana, Pak? Di muka jendela. Katanya ada lagunya ya, ada lagu memorinya. Dina jendela. Lagu sedanya. Jadi di depan rumah siapa? Antaranya depan rumah ibu, depan halamannya itu tempat perusahaan. Kebetulan bapak kerja di tempat perusahaan itu, mungkin sering ketemu. Perusahaan apa ya? Dulu, Perusahaan apa itu? Perusahaan pangkas rambut. Itu berarti usia berapa? 17 tahun. 20. Berarti beda 3 tahun ya? Iya. Ibu lagi kelas SMP. Ibu kelas 2 SMP. Iya. Bapak? Oh udah Keluar STE. ST. ST. Tapi dulu mah nggak ada pacaran ya? Ada. Cara. Ada. Gimana pacarannya itu zaman dulu sama zaman sekarang bedanya gimana? Nah, hanya jalan-jalan ke di rumah aja. Sama. Akhirnya pacarannya ke kafe, mau jalan-jalan. Tempat favorit dulu di mana? Kayak sono. Kira Condong. Pasar. Bukan, jalannya ya pasar. Beli solena. Berarti tahun berapa ibu sama bapak itu menikah? Tepatnya 12 Desember 12 Desember tahun 1970. 1970. Tahun 70 ya. Coba ceritain dong suka dukanya dari awal pernikahan sampai lahir Teh Ida sebagai anak pertama dan sampai ke lahir si bungsu saya ini. Ya, suka dukanya ada. Tapi suka
lebih suka di rumah lingkungan rumah tangga gitu ya. Dukanya kalau anak sakit, anak nakal. Banyak sukanya daripada dukanya. Gitu. Banyak sukanya daripada dukanya. Saya ingin memanfaatkan momen apa ya, mungkin bagi sebagian orang itu tidak dimiliki gitu. Ibu bapak masih ada gitu. Iya. Alhamdulillah 51 tahun berumah tangga, bapak masih sehat, ibu sehat gitu. Ada yang menarik sebenarnya. Dari keenam anak ini semuanya namanya ini sebenarnya yang menarik, mungkin nanti selanjutnya akan dibahas ya. Semuanya itu namanya Nur. Ya. Jadi Nur Aida Septarina, Lia Nur Laila, Agus Nur Yusuf, Cepi Nur Diana, Bobi Nur Hadian, dan terakhir Niki Nur Graha. Kenapa sih pakai Nur? Nur karena merupakan suatu cahaya keluarga dengan anak-anak. Karena anak-anak itu adalah suatu kepunyaan yang berharga kan. Lebih berharga anak daripada Itu harta. cahaya. Iya. Jadi yang dikatakan saya itu ya harapkan orang tua sama anak itu saling menyinari. Nah, ini untuk saya pribadi nih. Kadang-kadang saya menemukan kendala di beberapa aktivitas. Nama saya itu Niki Nur Graha. Sementara umumnya itu Nugraha ya. Kenapa enggak Asep Nugraha gitu, dan kenapa mesti Niki gitu? Niki kadang-kadang asumsinya perempuan, kadang-kadang disebut Neng, Ibu Niki atau apa misalkan. Ini menarik juga. Kadang-kadang saya memperkenalkan diri di sekolah ketika ngajar dulu. Nama saya Niki Nugraha. Oh, laki-laki ya gitu, dan sebagainya. Nurgraha bukan Nugraha. Nah, saya jelasin karena saya sempat dengar cerita unik dari ibu. Itu dulu ceritanya seperti apa sih sampai dikasih Niki Nurgraha? Apakah pada awalnya memang Niki Nurgraha atau sebelumnya ada nama lain? Jadi itu intinya dari impian orang tua. Ini gimana nih? Saya belum dengar langsung dari sumbernya, karena saya dulu dengarnya dari ibu ya, diceritain bapak pernah mimpi. Mimpi apa Pak? Dari tahun sekian dulu bermimpi, malam bermimpi, waktu tidur mimpi itu ada Samagaha. Samagaha tuh bulan purnama. Enggak. Oh, gerhana. Lihat ke atas ada nenek sama kakek bawa anak kecil. Dikejar sampai ke perapatan, diambil dari ini jeung aki-aki lah itu. Dikasih ke Nini dan Aki. Jadi Niki itu singkatan dari Nini dan aki-aki. Luar biasa. Terus Nur Grahanya apa sih artinya? Kalau Nur Graha Itu cahaya, itu yang dikatakan cahaya. cahaya rumah. Nur Graha rumah. Cahaya rumah. Cahaya rumah. Anak yang paling nyebelin. Yang paling Ada yang beliin, tapi harus diselesaikan itu mah orang tua. Jadi Ya, tapi nyebelin mah nyebelin Enggak apa-apa, hanya Alhamdulillah. kenakalan anak biasa gitu. Enggak nyebelin enggak. Tapi alhamdulillah kita keluarga besar ini, mungkin nanti di segmen selanjutnya kita hadirkan beberapa kakak-kakak saya, kita ngobrol. Kita kompak, kadang-kadang setiap bulan kita kumpul arisan. Jadi ada momen-momen yang sangat berharga ya. Iya. Mungkin keluarga lain nggak dapatkan gitu ya. Tapi kita alhamdulillah patut bersyukur. Nah, ibu bapak berarti sekarang usia 71. Iya. Bapak berarti 74. Ada nggak keinginan yang belum tercapai
di usia ibu bapak saat ini? Ada. Apa? Ada keinginan untuk memberi apa? Itulah, memberi rumah untuk anak yang bungsu dengan yang cikal. Jadi itu ya. Keinginannya itu Pak, belum tercapai kan? Atau ada keinginan lain yang lebih ini bapak? Ya, ya ada. Ya, Mau ke keinginan tanah suci mah lagi. untuk kita ingin menikmati bersama antara orang tua dengan anak-anak supaya orang tua bisa memuaskan intinya harapan yang dari dulu diharapkan itu sampai ke anak-anak harus tuntas gitu. Karena apa? Jadi harus barokah semua lah. Antara anak-anak bisa mengartikan ke orang tua mengartikan ke anak. Jadi sinkron. Jadi apa hak dan kewajiban kadang-kadangnya kita kadang-kadang ya seperti saya masih sampai sekarang belum bisa memberikan kewajiban yang selayaknya gitu. Tapi alhamdulillah saya mungkin bersama kakak-kakak saya sangat berterima kasih sudah membesarkan dengan penuh kasih sayang tentunya. Nah, kalau tadi itu hal yang berupa keinginan, ini agak ini ya, ada kekhawatiran nggak saat ini dari ibu dan bapak? Apa yang paling dikhawatirkan? Bapak dikhawatirkan apa ya? Bapak mah karena bapak udah tua, anak-anak udah tuanya apa itu ada menuju ke tua lagi misalnya. Yang pertama adalah ketahidah. Orang tua sama-sama udah tua, anak-anak yang ngejar ke umur orang tua, yang diharapkan sama orang tua itu yang harusnya diberikan waktunya untuk secepatnya ini lambat gitu. Ya, gitu. Berarti lebih ke apa yang ingin diberikan oleh orang tua pada anak gitu ya? Ya itu. Faktornya itu Faktor nomor satu adalah anak-anak udah tua yang pertama yang cikal ngejar usia orang tua. Yang diharapkan itu jangan sampai orang tua tidak ada, yang diharapkan itu masih tidak bisa dituntaskan. Iya. Ya mungkin ada pemikiran lain dari anak masing-masing anak-anak ya, karena mungkin mereka takut kalau mau menyentuh, takutnya wah ini apa ini kan seperti itu gitu kan. Nah, karena bapak ini orangnya super detail, perfeksionis. Saking perfeksionisnya kadang-kadang kita antara anak dan bapak itu sulit saling memahami. Akhirnya enggak. Tapi kadang-kadang bukan benci, tapi tapi terlalu jadi ke orang tua teh nggak berani gitu. Jadi benci enggak, jadi suka heran gitu, kenapa nasib saya begini. Saya mah kamar mandi suka maunya bersih-bersih terus. Kok anak yang dibilangin harus bersih nggak mau gitu. Di rumah harus bersih-bersih kok kenapa nggak mau, nggak bisa gitu. Dikasih wajangan tapi nggak dapat dimengerti. Nah itu kadang-kadang salah satu apa ya yang mengesalkan hati orang tua bisa jadi. Tadi juga kan itu ada kekhawatiran ibu dan bapak ya. Nah, tahu kalau kakak-kakak yang lain. Kalau saya pribadi sih sebenarnya ada satu hal yang mengkhawatirkan gitu. Khawatirnya apa? Jadi kita ini kan nggak terpatok sama usia ya. Ya, yang satu itu rahasia Allah. Rahasia kan? Iya. Rahasia. Cuman ibu pernah mimpi nih, mimpi apa bu?
ada 3 anak gitu. Gimana? Mimpi 3 anak itu loh. Ya. Mimpi 3 anak gimana? Intinya gini, saya khawatir kelak gitu ya, Di akhir yang dikhawatirkan ibu adalah satu ya, kalau kita mendidik ke jurusan keagama, ibu nggak bisa nggak apa-apa kita manggil ustaz, apalagi anak kecil nih ini. Hanya sekarang kalau dilihat gitu, ada yang rasa kurang gitu, si anak itu terlalu jauh kadang-kadang hanya mengejar kebutuhan aja, karena dengan kondisi kehidupan yang memang dia tidak seperti yang lain gitu. Jadi Ya, dia agak jauh ke bukan ke agama, bukan jauh ke agama gitu, hanya lalai gitu untuk melaksanakan sholat, melaksanakan Jumatan, atau kadang-kadang ada yang melaksanakan puasa itu dia karena nggak tahu nggak kuat gitu. Ini saya lebih ke pribadi ya, jadi saya takut justru saya gitu, jadi tapi saya juga mengkhawatirkan kakak-kakak yang lain, takutnya kita semua itu tidak bisa melindungi ibu dan bapak dari si api neraka. Nah itu yang dia sampai aduh bantu mama itu kan hanya bisanya hanya untuk ya nggak tahu sholatnya juga, nggak tahu diterima enggaknya gitu. Tapi kita bertekad ya mudah-mudahan dengan ibadah-ibadah kita. Tapi tolong anak-anak ya haruslah membantu dengan minta, jangan melalaikan waktu untuk sholat gitu, melalaikan mintalah belajar berinteraksi dengan yang lain mengenai Ya, soal keagamaan. itu sholat kan untuk intinya sholat itu ibadah sifatnya pribadi ya, tapi Ya. hal yang saya sarankan itu saya selalu membangkang gitu. Itu kadang-kadang nggak sakit, bukan di mana intinya ibu, bukannya ini kalau ya udahlah, walau alam kesananya mah hanya dari sekarang gitu tidak ya masih agak lalai-lalai nah itu. Tapi setelah ada bentakan gitu, sekarang udah ada perubahan, dilihat dia melaksanakan. Ya kalau sifat bapak mah sama anak-anak ya khususnya mah pengen semuanya sadar keagamaan, menjalankan keagamaan yang sama-sama bareng-bareng. Tapi intinya itu kan nggak bisa dipandang akan baik seterusnya kan. Bila mana anak-anak misalnya jadi haji, jadi ustaz, itu ketergantungan, tidak bisa kepetikasi sampai ke akhirat, belum tentu kan. Ya. Bisa haji, mau ustaz, mau menteri kan. Sekarang baik, di akhir kemudian tidak baik. Sebenarnya pendidikan itu dari 7 tahun harus Dari dewasa. Dari anak-anak 7 tahun, makanya ibu nggak bisa itu memanggil ustaz. Sekedar sekedar jangan aja gitu. Karena ustaz itu buat nasihat. Inilah bekal kamu buat hidup, gitu kan. Gimana cara menghadapi Allah, cara menghadapi orang tua kan. Tapi itu tergantung masing-masing miliknya. Sekarang anak-anak dikasih rumah kan, ada yang gampang, ada yang susah, Iya. karakter beda-beda, gitu ya orang tua itu harus nerima gitu, apa adanya. Mungkin dari pola hidupnya juga ya, pola hidupnya, disiplinnya, ibadahnya itu juga mungkin sedikitnya mempengaruhi gitu. Ya sedikit yang menjengkelkan, yang memberikan keceriaan, macam-macam. Ya kerja presiden juga kan gitu sama. Tapi ya sekarang udah kelihatan lah anak-anak itu mudah-mudahan menuju untuk
husnul khotimah. Amin. Husnul Ya. khotimah itu bukan karena kamu meninggal, enggak. Dari awal. Jadi intinya baik dan buruk kita itu ditentukan oleh akhir hidup kita Iya. kan. Sebenarnya bukan dari 17 tahun sampai ke akhir hidup, tapi justru meskipun dari awal dari 17 tahun sampai 49 tahun misalkan sampai 60 tahun itu baik, tapi di 61 tahun ternyata dia suul khotimah kan itu jadi hancur semuanya. Nah, itu yang patut yang kita yang khawatirkan gitu. Oke. Mudah-mudahan dia sekarang ya ada mendengarnya kalau orang tua ingin gini gitu, bukan ingin gini, bukan orang tua bukan untuk ingin diberi atau di apa dengan harta kekayaannya itu mah kembali lagi anak apa balas kasih mah. Jadi kita jangan usahakan, jangan minta gitu ke anak saya. Oke, mungkin seperti itu bincang-bincang kita pagi ini perdana nih. Mungkin nanti kita akan bincang-bincang lagi dengan topik yang lain yang lebih menarik, lebih mendetail lagi mungkin tentang keluarga, tentang apapun gitu ya. Jadinya saya ingin menyampaikan maaf kalau saya dengan anak-anak belum bisa membalas budi, itu aja. Semoga ibu bapak selalu sehat. Amin. Di usia yang bisa dibilang luar biasa, tapi semoga barokah. Amin. Dan tentunya kita nanti bisa kumpul lagi di surga nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita sudah bisa saling menolong di alam nanti. Oke, itu mungkin teman-teman obrolan kita kali ini. Kita ketemu lagi di lain waktu dengan tema yang tentunya akan lebih menarik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.